Salam Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini. Kita persiapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kita angkat pujian, bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Salam sehati ya. Jumpa kembali pada ibadah online pada saat ini ya. Pada kesempatan ini kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Yang judul perikopnya angin ribut diredakan. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat peristiwa ini adalah peristiwa ketika angin ribut diredakan ya. Nah, peristiwa ini tentu sangat relevan dengan kehidupan orang Kristen ketika dia mengikuti Tuhan Yesus. Di ayat 23 tadi dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia.
Di Injil Markus dan Lukas dikatakan Tuhan Yesus memberi perintah untuk bertolak ke seberang danau. Ini berbicara dalam mengikuti Tuhan Yesus kita harus mematuhi perintahnya. Lanjut, sekonyong-konyong mengamuk angin ribut. Ini menggambarkan dalam mengikut Tuhan Yesus itu bukan tanpa masalah. Ya, bisa secara tiba-tiba keadaan berubah. Ya. Bukankah keadaan saat ini begitu cepat berubah? Mungkin di awal tahun kita merencanakan sesuatu, tapi tiba-tiba badai corona dengan cepat merubah segalanya. Ya, ini fenomena alam yang tidak bisa diprediksi secara pasti. Sehingga saat ini manusia juga belum bisa memprediksi gejala alam, ya, bencana alam yang ada. Ya, manusia belum bisa memprediksi gempa, tsunami, banjir, atau apapun yang berhubungan dengan alam. Dan tentunya saya yakin dan percaya ini seizin Allah, Sang Pencipta segala sesuatunya. Amin. Nah, pada ayat selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita menghadapi badai kehidupan saat ini, ya, keadaan yang cepat berubah. Kita belajar dari kisah ini adalah yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah langkah yang tepat. Jangan takut, bahkan Tuhan Yesus yang menawarkan diri. Katanya di Matius 11 ayat 28 dan 29, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita tahu di dalam Tuhan Yesus akan ada ketenangan. Ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya, paranormal, jabatan, kekayaan, ya, bahkan kekuatan kita. Karena kita tahu di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Tentu kita bukan orang-orang yang seperti itu. Tapi selanjutnya di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar untuk kita terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Lalu di kisah tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang tertidur. Ya, ini berbicara seolah-olah Tuhan Yesus tidak mendengar doa kita. Kita periksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apakah selama ini hubungan kita baik-baik saja dengan Tuhan? Atau apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai suam-suam kuku? Ya. Kita tidak ada lagi passion dalam menyembah. Tidak ada lagi waktu khusus untuk kita berdoa. Mari kita kembali, kita datang kepada Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan ini. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus bisa tertidur? Ya, kalau di zaman saat Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, karena dia adalah 100% juga manusia. Dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Ya. Tapi Tuhan Yesus memberi jaminan, ya, bahwa dia selalu setiap saat ada untuk kita. Di Matius 8 ayat 20 katakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berarti Tuhan Yesus ada selalu buat kita. Haleluya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini, badai kehidupan ini? Tadi yang pertama datang kepada Tuhan Yesus, yang kedua adalah bangunkan Tuhan Yesus. Ya, kalau diceritakan tadi sedang tertidur, bangunkan. Ini maksudnya adalah, ya, kalau kita
dalam peristiwa sehari-hari ya, kalau kita membangunkan seseorang yang sedang tertidur, biasanya tidak hanya sekali kita membangunkan, tapi berulang-ulang. Ini artinya apakah Tuhan Yesus tidak mendengar doa-doa kita? Tentu tidak. Tapi Tuhan Yesus ingin melihat kesungguhan hati kita ketika kita datang kepada Dia. Apakah cuma pas datang butuh aja, kita datang, kita rajin berdoa, kita datang menyembah Tuhan, tapi ketika masalah sudah reda, kita melupakan lagi Tuhan. Ya. Bawa masalah kita kepada Tuhan dengan doa, curahkan hati kita kepada Tuhan, utarakan isi hati kita, keluh kesah kita. Ya. Doa dengan tidak jemu-jemu. Di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dikatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ini berarti ada pujian, penyembahan, ada doa-doa khusus, ada waktu khusus, dan permohonan-permohonan kita. Kemudian langkah yang ketiga, tadi yang pertama datang pada Tuhan, yang kedua adalah bangunkan Tuhan, yang ketiga adalah perkatakan iman. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat tadi di Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Nah, kalau kita cermati, kita garis bawahi kata binasa. Nah, ini artinya murid-murid Tuhan di awal tadi katakan, Tuhan tolonglah. Tapi kata berikutnya, kita binasa. Ini berarti bahwa seolah-olah dia memanggil Tuhan, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dikatakan Tuhan Yesus, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ya, seringkali kita menyebut Tuhan Yesus sebagai Raja, tapi kehidupan kita tidak patuh kepada Sang Raja itu. Kita seringkali mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya, tapi kehidupan kita jauh dari kata Kristen sendiri, pengikut Kristus yang mengandalkan atau mencontoh, meneladani Tuhan Yesus. Ya. Seringkali kita menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kelakuan kita seolah-olah jauh dari keselamatan. Tapi perkatakanlah perkataan yang positif, kata-kata pengharapan, kata-kata iman. Kita tahu iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian lanjut dari peristiwa itu adalah angin ribut diredakan. Kita tahu Tuhan Yesus bertindak, maka angin ribut reda seketika. Ya, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, kita semua kita percaya dengan iman bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan badai ini pasti berlalu. Ya. Mungkin badai saat ini ya tidak secara langsung berdampak, tapi sudah mulai kita bisa merasakan dampaknya secara ekonomi. Ya, ketidaknyamanan kita membuat kita tidak nyaman. Nah, kita tidak bisa bebas bepergian saat ini dan kita harus terus berada di rumah. Ya. Tapi percayalah, ketika kita ambil bagian kita datang kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Dia, membangunkan tanda kutip hubungan kita dengan Tuhan, ya, dan perkatakan perkataan iman, dan kita tunggu Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melakukan bagiannya untuk kita semua. Ya. Bagian kita adalah datang kepada Dia, bangunkan Dia melalui doa, dan berkatakan perkataan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Dalam renungan singkat ini kita dikuatkan untuk kita terus kuat dalam menghadapi badai kehidupan ini. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan.
Amin. Ya. Kita tundukkan kepala, biarlah kita dikuatkan. Kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh bertemu Tuhan walaupun secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya perlindungan-Mu ada atas kami semua Tuhan, agar perlindungan-Mu, kesehatan yang ada pada kami saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau pakai kami, ya Roh Kudus, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami terus kuat menghadapi cobaan badai kehidupan saat ini Tuhan. Biarlah kami mau terus diingatkan untuk kami datang kepada Engkau, karena itu adalah langkah yang tepat. Dan kami mau terus membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau terus memperkatakan iman percaya kami hanya kepada Engkau. Ini adalah bagian kami Tuhan, dan kami terus menunggu Engkau bekerja dengan luar biasa, karena kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini arahkan hatimu kepada Allah, buka tanganmu dan terima berkat Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang melindungi dan memberkati engkau. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.